Bedakan ya, itu ya. Putusan surat nomor 853 dari Bit-Sus-2022 dari Pengadilan Negeri Serang. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan selah sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa nama lengkap Nikita Mirsani binti Almarhum Mawati yang identitas lengkapnya yang mana telah dibacakan pada awal persidangan. Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara di Serang oleh penuntut umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan 13 November 2022, dibatalkan oleh penuntut umum sejak tanggal 4 November 2022, kemudian dilakukan penahanan kembali sejak tanggal 5 November sampai dengan 13 November 2022, kemudian dilanjutkan dengan penahanan administratif Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022. Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Dr. Fakri SRM, 2 Usman SHMH, Salim SHMH, 4 Reza Mahendra SH, 5 Ahmad Sagiram dari SH, 6 Gali Prakasi SH, 7 Ibnu Darliman SH, 8 Umairah Karbin SH, dan Hidayati Lase SH, para advokat dan advokat magang adalah ofis Fakri Baklis dan partner alamat kantor di Regional Office Pak Diko 02 Kompleks Kantoran Apartemen Taman Ratuna Jalan Ratuna Said Kuningan Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus nomor 101 dari Kantor Skrip SP dari SK dari Romawi 11 dari 2022 tanggal 7 November 2022 yang telah didaftar pada Kementerian Kepanitiaan Pengadilan Negeri Serang tanggal 8 November 2022 dengan nomor register 226 dari SK titik hukum dari 2022 dari Pengadilan Negeri Serang dan surat kuasa khusus nomor 102 dari Kantor PPP dari SK dari Romawi 11 dari 2022 tanggal 21 November yang telah terdaftar pada Kepanitiaan Pengadilan Negeri Serang tanggal 28 November 2022 dengan nomor register 243 dari SK dari Mungkit dari 2022 dari Pengadilan Negeri Serang. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca menetapkan Ketua Pengadilan Negeri Serang nomor 853 dari Sus dari 2002 dari Pengadilan Negeri Serang tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan majelis hakim. Penetapan majelis hakim nomor 853 dari Sus dari 2022 dari Pengadilan Negeri Serang tanggal 7 November 2022 tentang penetapan sidang telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan. Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDN strip 1981 dari SRG dari 10 dari 2022 tertanggal 4 November 2022 yang dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 14 November 2022 telah mendengar nota keberatan eksepsi baik dari terdakwa maupun penasihat hukumnya atas surat dakwaan penuntut umum yang telah dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 21 November 2022. Telah mendengar tanggapan atau pendapat penuntut umum atas nota keberatan atau eksepsi baik dari terdakwa maupun penasihat hukumnya yang telah dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 28
November 2022. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan pengadilan negeri Serang oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tanggal 4 November 2022 yang dibacakan di persidangan pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sebagai berikut. Dakwaan penuntut umum sebagaimana yang telah dibacakan pada awal persidangan. Untuk mempersingkat pembacaan putusan maka dianggap dibacakan, di mana dakwaan ke-1 perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dari tindak pidana dalam pasal 36 junto pasal 27 ayat 3 junto pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Atau kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dari tindak pidana dalam pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Atau dakwaan ketiga, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan tindak pidana dalam pasal 311 KUHP. Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa Nikita Nursanti binti Almawati telah mengajukan nota keberatan eksepsi secara pribadi tertanggal 21 November 2022 sebagai berikut. Adalah sebagaimana yang telah dibacakan pada persidangan sebelumnya. Untuk mempersingkat pembacaan putusan maka dianggap dibacakan. Menimbang bahwa selain terdakwa Nikita Nursanti binti Almawati terhadap surat dakwaan penuntut umum tanggal 4 November 2022, penasihat hukum terdakwa juga telah mengajukan nota keberatan atas eksepsi tanggal 21 November 2022 sebagai berikut. Untuk materi eksepsi adalah sebagaimana yang telah dibacakan pada persidangan yang sebelumnya. Yang untuk mempersingkat pembacaan putusan maka dianggap dibacakan, di mana untuk materi eksepsi tersebut berdasarkan seluruh uraian di atas dengan dasar fakta yuridis memohon kepada majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan nama sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan nota keberatan atas eksepsi penasihat hukum terdakwa Nikita Nursanti binti Almawati seluruhnya. 2. Menyatakan pengadilan negeri Serang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Yang berwenang adalah Dewan Pers sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Atau 3. Menyatakan pengadilan negeri Serang tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Atau 4. Menyatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara PTN dan Strip 1981 garis Serang dari 10 dari 2022 tanggal 4 Desember 2022 tidak dapat diterima dan menyatakan jaksa. 5. Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor registrasi perkara PTN Strip 1981 garis Serang dari 10 2022 tanggal 6 Desember 2022 batal demi hukum. 6. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa Nikita Nursanti binti Almawati untuk tidak dilanjutkan untuk proses selanjutnya atau penyidikan. 7. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan terdakwa Nikita Nursanti binti Almawati dari rumah tahanan kelas 2B Kota Serang. 8. Memberikan fakta terdakwa Nikita Nursanti binti Almawati dalam hal kemampuan, kedudukan, harta serta martabatnya. 9. Membebankan biaya perkara kepada negara atau apabila majelis hakim yang mulia atas dasar pertimbangannya berpendapat lain mohon putusan selanjutnya. Ex aquo et uno. Menimbang bahwa atas nota keberatan eksepsi baik dari terdakwa maupun penasihat hukumnya, penuntut umum telah mengajukan tanggapan atau pendapat. Penuntut umum atas nota keberatan eksepsi tersebut
yang telah dibacakan pada persidangan hari Senin tanggal 26 Oktober 2022, di mana diatur dalam ketentuan pasal 156 ayat 1 bab yang pada pokoknya penuntut umum berkesimpulan: 1. Bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDM strip 1981 garis Serang garis 10 2022 atas nama terdakwa Nikita Mirzani almarhum Mawati Ginjal Mawati di pengadilan negeri Serang telah memenuhi syarat formil dan syarat materi sesuai dengan pasal 1 ayat 2 huruf A dan B. 2. Bahwa keberatan atas eksepsi tim penasihat hukum telah memenuhi isu eksepsi dalam menyangkut materi pokok perkara, serta memohon agar majelis hakim pengadilan negeri Serang yang menceritakan majelis perkara ini menjatuhkan putusan selah yang amalnya sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum nomor register perkara PDM 1981 dari Serang dari 10 dari 2022 atas nama Nikita Mirzani Ginjal Mawati telah memenuhi syarat formil dan syarat material sesuai pasal 143 ayat 2 huruf A dan B. 2. Menetapkan bahwa keberatan atas eksepsi tim penasihat hukum terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima atau seluruhnya. 3. Menetapkan bahwa pemeriksaan perkara tindak pidana atas nama terdakwa Nikita Mirzani Ginjal Mawati untuk dilanjutkan. Menimbang bahwa untuk mempersingkat kurian dalam putusan ini selengkapnya mengkaitkan persepsi baik dari terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa atas surat dakwaan penuntut umum maupun pendapat penuntut umum terhadap masa keberatan eksepsi baik terdakwa maupun penasihat hukumnya, bagaimana temuan dalam jelaskan persidangan dalam perkara ini semuanya dipertimbangkan dan termasuk serta merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari putusan ini. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah keberatan eksepsi dari terdakwa maupun penasihat hukumnya beralasan hukum sehingga akan dikabulkan dan perkara tidak bisa lebih lanjut, ataukah sebaliknya tidak beralasan dia akan dinyatakan tidak dapat diterima dilanjutkan. Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM 1981 dari Serang dari 10 dari 2022 tertanggal 4 November 2022 baik dari terdakwa maupun penasihat hukumnya merupakan nota keberatan atau eksepsi yang dibacakan di persidangan hari Senin tanggal 21 November 2022 dengan diatur dalam pasal 156 ayat 1 bab yang pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan seperti berikut. 1. Pengadilan negeri Serang tidak berwenang secara absolut atau kompetensi kewenangan absolut dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara agung yang berwenang adalah Dewan Pers sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang Pers. 2. Pengadilan Serang tidak berwenang secara relatif atau kompetensi kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara agung yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 3. Surat dakwaan tidak lengkap, tidak jelas, tidak tepat atas pasal yang digunakan jaksa penuntut umum sama antara dakwaan alternatif pertama dan dakwaan alternatif kedua menggunakan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. 4. Surat dakwaan tidak jelas, tidak cermat, tidak lengkap karena disusun secara alternatif. Padahal uraian perbuatan terdakwa adalah perbuatan gabungan uraian perbuatan yang sejenis, hingga menutupi dakwaan gabungan tidak pidana yang sejenis dari satu perbuatan harus disusun secara subsidiar dan atau kumulatif. 5. Surat dakwaan alternatif ketiga batal demi hukum karena disusun bertentangan dengan asal hukum lex specialis derogator generalis dengan diatur dalam pasal 63 ayat 2 KUHP. 6. Surat dakwaan harus dibatalkan atau batal demi hukum karena disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, serta penuntut umum tidak menguraikan bagaimana bentuk rumusan dari perbuatan yang dilakukan terdakwa Nikita Mirzani almarhum Ginjal Mawati terhadap korban sehingga mengakibatkan korban mengalami kerugian besar Rp17.500.000. 7. Surat dakwaan harus dibatalkan atau batal demi hukum karena disusun tidak secara tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap. Jaksa penuntut umum mendalilkan peristiwa dan perbuatan hukum terjadi di apartemen di daerah Jakarta Barat, namun tidak menguraikan secara jelas dan lengkap tempat dan nama apartemen yang dimaksud.
Surat dakwaan terus dibatalkan atau batal demi hukum karena disusun secara tidak cermat, tidak lengkap dan tidak jelas atau kabur, obskuribel antara isu yang perbuatan terdakwa yang ada di dalam dakwaan nomor 3 dengan pasal yang diperkarakan saling bertentangan atau bertolak belakang. 9. Surat dakwaan batal demi hukum atau harus dibatalkan karena objek utama yang mengakibatkan timbulnya permasalahan ini adalah adanya postingan foto dan gambar yang telah diedit namun dalam bulan dakwanya postingan foto dan gambar yang telah diedit tidak diminta. Menimbang terhadap keberatan eksepsi baik dari terdakwa maupun penasihat hukumnya dan tanggapan atau pendapat untuk atas keberatan eksepsi baik dari terdakwa maupun penasihat hukumnya, majelis hakim mempelajari, mempertimbangkan dan mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Menimbang bahwa atas keberatan yang diajukan oleh hakim penasihat hukum terdakwa dalam perkara ini sepanjang masih berkaitan dan bersesuaian dengan maksud pasal 156 ayat 1 KUHP, majelis hakim akan mempertimbangkannya. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP ada 3 hal yang dapat diajukannya eksepsi atau keberatan oleh terdakwa maupun penasihat hukumnya, yaitu 1. Eksepsi atau keberatan tidak berwenang mengadili. Ini eksepsi atau keberatan ini dapat menunjukkan tidak berwenang mengadili baik absolut maupun relatif atau potensi relatif. 2. Eksepsi atau keberatan dakwaan tidak dapat diterima. Terdapat beberapa alasan yang dapat diajukan terdakwa atau penasihat hukum yang terhadap eksepsi atau keberatan dakwaan tidak dapat diterima atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, yaitu a. Apa yang didakwakan penuntut umum dalam surat dakwaannya telah daluarsa sesuai pasal 78 KUHP ayat 1. Kewenangan menuntut pidana dihapus secara daluarsa mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan dikatakan sudah 1 tahun. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda atau pidana kurungan atau pidana penjara paling lama 3 tahun sudah 6 tahun. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari 3 tahun sudah 12 tahun. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sudah 18 tahun. Ayat 2. Bagi orang yang pada saat itu melakukan perbuatan umurnya belum 18 tahun masing-masing tinggal dan luar di atas dikurangi menjadi sepertiga. B. Adanya asas nebis in idem pasal 76 KUHP. Ayat 1 kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak dapat dituntut 2 kali karena perbuatan yang boleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah dihadiri dengan putusan yang menjadi tetap. C. Tidak adanya unsur pengaduan pasal 74 KUHP ayat 1. Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu 6 bulan sejak orang yang berhak mengadu mengenai adanya kejahatan. Jika bertempat tinggal di Indonesia atau dalam waktu 9 bulan, jika bertempat tinggal di luar Indonesia. D. Apa yang didakwakan kepada terdakwa bukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran. E. Apa yang didakwakan kepada terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. F. Apa yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana akan tetapi termasuk perselisihan perdata. 3. Eksepsi atau keberatan dakwaan harus dibatalkan. Eksepsi atau keberatan ini apabila surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak memenuhi syarat material, bagaimana ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B 2 yang berbunyi penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi budaya secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Menimbang bahwa dalam mengungkap keberatan eksepsi baik terdakwa maupun penasihat hukumnya atas surat dakwaan penuntut umum yang dibacakan pada hari Senin 21 November 2022 telah mengajukan keberatan eksepsi mengenai tidak berwenang mengadili baik secara absolut maupun relatif. Menimbang bahwa dalam mengungkap keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa pada nomor 24 sampai
28 dan Undang Pemberantasan Eksekusi Terdakwa halaman 15 sampai dengan halaman 17 pada pokoknya menjelaskan Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang secara absolut atau kompetensi absolut dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara hukum yang berwenang secara dewan pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Menimbang bahwa terhadap kesalahan persepsi Pengadilan Negeri Serang tidak berwenang secara absolut dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara hukum yang berwenang adalah dewan pers sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa pengadilan mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara baik secara absolut maupun relatif. Menimbang bahwa kewenangan atau kompetensi absolut merupakan pemeriksaan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan. Dilihat dari macamnya badan peradilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili atau atribusi pada Mahkamah pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Menimbang bahwa peradilan umum sebagaimana yang diberikan pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun